Tuhan sertamu. Besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Ada lagu Natal. Gembala kemari cepat-cepat menuju Bethlehem. Lagu itu sudah saya dengar sejak masih sekolah rakyat. Kalau ikut misa Natal, pasti lagu itu ada. Nadanya gembira, cepat-cepat. Sehingga kita itu akan penuh semangat. Gembala-gembala itu tadi dikatakan juga cepat-cepat untuk mencari di Bethlehem. Belum tahu tempatnya. Karena itu mereka itu segera mencari. Bethlehem itu mungkin luas. Bethlehem itu tempat Daud dulu dilahirkan, daerah yang bernama Efrata. Cepat-cepat untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Sekarang ini kita itu seringkali terlambat. Kalau kita mau misa, kadang-kadang kita mungkin bangun terlambat, atau kita memang sibuk dengan
harta dunia, dengan HP, atau nonton sampai malam, hiburan, sehingga kita seringkali tidak siap. Asal bisa ikut. Kadang-kadang begitu. Tidak siap. Atau kita itu jalannya lambat. Kan masih ada waktu. Itu sering terjadi. Kita gereja sering terlambat untuk menyadari apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Lihat saja bagaimana kita melihat seorang anak lahir bagi kita yang kita peringati setiap tahunnya, tapi seringkali kita mengeluh keadaan kita ini sepertinya tetap saja mengalami gangguan, letih lesu, khawatir, cemas akan masa depan. Kita tidak cepat tanggap mengenai siapa yang lahir ini. Sekalipun setiap tahun kita diberi kesempatan untuk merayakan kelahiran ini, Natal ini. Dan kita selama menanti dengan rindu hari ini. Kepada kita diberi masa Advent. Tetapi seringkali masa Advent itu mungkin kita tidak pergunakan dengan tepat guna atau tepat sasaran. Tidak efektif dan efisien. Kita itu sering lalai. Maksud apa Advent itu? Kadang-kadang kita sudah bergembira dengan mengadakan pesta-pesta atau perayaan-perayaan, sehingga ketika hari Natal itu tiba, kita tidak siap. Siapnya hanya nanti masuk gereja untuk menyatakan kita ini hadir. Gereja kita ini seringkali tidak siap. Siapa yang dilahirkan ini? Kita tahu, bahkan kita setiap tahun itu liturgi kita itu dari kelahiran sampai kematiannya kita peringati. Hari-hari di mana dia yang sudah mewartakan kemana-mana berkeliling sambil berbuat baik, kita tahu. Tapi apa yang dia kehendaki dalam diri kita masing-masing ini? Dia punya rencana. Setiap orang yang diciptakannya itu lahir seperti dia. Dengan maksud supaya kita ini yang selalu tergoda, terjatuh, akan bisa bangkit kembali setiap kali. Dan mengapa dia memilih seorang gadis bernama Maria itu? Maria itu tidak dikenal. Hanya ditulis oleh Lukas, dia itu tinggal di Nazaret. Tinggal di Nazaret. Mengapa dia tinggal di Nazaret? Mengapa kalau Yohanes Pembaptis itu kita tahu ibu bapaknya itu Zakaria dan Elisabet, tetapi Maria ini tidak disebut orang tuanya siapa? Ada sebuah buku yang dinamakan Injil Apokrif, artinya tidak diakui gereja Injilnya. Injil Yakobus. Di situ dikisahkan bahwa Maria itu
bermula tinggal di Yerusalem. Ibu bapaknya itu Yoakim dan Ana. Tinggal dekat kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu artinya Bethesda itu rumah belas kasih. Ketika diadakan penggalian dekat kolam itu, diketemukan reruntuhan sebuah gereja. Ketika ditelusuri, gereja itu didirikan oleh ibunda dari Kaisar Konstantinus di abad ketiga yang menjadi Kristiani. Dan ibunya itu Santa Helena itu mendirikan gereja itu dan didedikasikan kepada Santa Ana. Santa Ana. Gereja sendiri lalu bertindak apa? Siapakah Maria itu? Mengapa Maria dipilih? Kita semua tahu. Tetapi seringkali terlambat. Baru pada tahun 1854 dirayakan, diresmikan, didekretkan bahwa Maria itu dilahirkan tanpa bercela. Nama gereja kita ini tidak bercela. Baru tahun 1854. Mengapa? Karena yang melahirkan Yesus itu adalah Maria. Dan pastilah Maria itu dipersiapkan oleh Allah sendiri. Kita tahu dari malaikat Gabriel itu yang datang kepada Maria untuk mewartakan berita baik, berita gembira itu. Ia akan mengandung. Kita tahu semuanya itu. Tetapi kita sering berjalan terlambat. Maria tak bercela itu baru diumumkan 8 Desember 1854. Kemudian baru orang tua Bunda Maria, Yoakim dan Ana itu oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi orang kudus, menjadi santo dan santa. Mereka itu yang memelihara Maria sehingga Maria selama apa yang dilakukannya tidak bercela, tanpa noda dosa karena itu. Lalu kita ini juga, kita semua ini dilahirkan tak bercela. Kita itu seperti kertas putih yang bersih ketika dilahirkan. Tetapi ketika berjalannya waktu, kertas putih itu ternoda-noda. Kita itu seringkali terlambat untuk membersihkan salah tulisnya atau noda-noda yang ada pada kertas itu. Kita lebih sering mengikuti godaan dunia ini. Pencobaan itu kadang-kadang tidak kita rasakan. Kita tidak terpikir karena kita punya kebiasaan. Kebiasaan kita itu mempengaruhi karakter kita. Hati nurani kita itu kadang-kadang dipengaruhi juga oleh kebiasaan kita yang kita jalankan sehari-hari. Kita itu selalu sekarang itu bergantung misalnya kepada HP. Kita itu bergantung kepada kendaraan yang kita punya. Kalau kita tidak punya kendaraan itu, kita tidak mau berjalan, capek. Itu terjadi. Sehingga kebiasaan itu merubah hati nurani kita. Lalu kita membiarkan saja
apa yang kita anggap baik. Anggapan kita baik itu seringkali tidak baik mungkin bagi Allah. Lalu terjadi bahwa kita itu sering berjalan bukan menuju kelahiran tempat bayi Yesus itu di Bethlehem. Kita itu sering salah jalan. Karena kita tidak mau lagi dipimpin oleh malaikat itu. Kita tidak mau mendengarkan, atau kita lalai untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu dalam diri kita. Tetapi kita beruntung. Hari ini hari kelahiran Yesus Kristus yang setia kepada kita. Dia itu terus-menerus mengulang-ulang perjalanan hidupnya bagi kita, mewartakan terus-menerus setiap tahun. Tapi apa yang terjadi dalam diri kita? Sebagian mungkin mendengarkan dan mau menjalankan apa yang diperintahkannya, tetapi sebagian lain mungkin merasa lebih tertarik kepada jalan dunia ini yang membuat kita merasa nyaman. Karena itu terjadi di mana-mana orang mencari kemakmuran bagi dirinya sendiri, atau mencari kekuasaan, atau mencari jalan-jalan pintas supaya lekas terkabul apa yang kuinginkan. Itu terjadi, sehingga bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti Maria ini. Maria itu menurut satu buku yang saya baca itu, Maria itu artinya tegar hati. Malah dikatakan boleh disebut juga kepala batu. Karena kepercayaannya, imannya. Ia sudah berkata kepada malaikat itu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Apa menjadi kehendak Tuhan dilaksanakannya, sekalipun mengalami berbagai pencobaan dalam hidup ini. Tapi Maria selalu tak bercela, karena ketegaran hatinya, karena kepala batunya, karena mempercayakan diri. Apapun yang dikehendaki Allah itu pasti baik baginya, dan itu dijalankannya dengan sepenuh hati. Semoga kita pun tahu dan merasakan ini. Sekalipun kita seringkali terlambat, jalannya lambat, tetapi Tuhan itu setia. Nah, bayi yang lahir ini selalu setia. Dia mengulang-ulang. Kita tahu juga doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu sejak abad kedua itu sudah dikenal. Di suatu gereja yang didirikan di tempatnya Nazaret itu didirikan, tertulis Salam Maria. Salam Maria itu sudah ditulis dan disukai oleh gereja Barat Roma maupun gereja Timur, gereja Katolik Timur. Orang Armenia misalnya itu berpindah dari Armenia ke Mesir karena lebih merasa aman, mungkin menjauhi dari orang Romawi. Tinggal di Mesir, dan ketika mereka itu di Mesir itu dikatakan bahwa ketika Bunda Maria mengungsi bersama Santo Yosef membawa bayi Yesus itu ke Mesir, mereka itu tinggal di tempatnya
satu kota kecil agak jauh dari Kairo, Mesir itu, dan mereka boleh tinggal di situ. Dan setiap rumah di situ ada gambar Maria atau patung Maria. Ada di situ, ada tulisan juga. Mereka semua itu penghuni di situ karena kata mereka itu dulu Maria singgah di situ, tinggal. Maria tinggal di situ sampai malaikat Tuhan itu berkata kepada Santo Yusuf, "Kamu boleh pulang, pulanglah ke Nazaret." Itulah Maria yang kembali ke Nazaret. Kita bersyukur atas Tuhan yang setia itu, yang dilahirkan oleh perawan Maria, dan karena itu kita boleh merayakan itu dengan hati yang suci. Karena Dia selalu ingin membersihkan hati dan budi kita dari segala halangan dan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Disalibkan Bapa dan ditangkap, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, Saat duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa permohonan. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, semoga Bapa memperbarui semangat gerejanya dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita yang berkenan menjadi miskin seperti kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan dengan pengasihan Kristus Tuhan kami.